Good morning everybody, get a beautiful day. Good morning everybody, get a... Halo Putri. Hai kakak. Ya Allah, apa kabar kakak Dini? Sehat. Alhamdulillah baik kak. Sehat dulu. Jangan cium tangan, kita udah tua. Wah. Social distancing Oh. distancing seharusnya ya kan? Gitu ya. Oke. Nah, pemirsa, masih penasaran seperti apa? Karena kita lagi ada di kado-kado pekan baru. Ngos-ngosan diriku ya Allah ya kan. Tapi just jangan kemana-mana ya. Dan kita akan ngobrol panjang di sini. Oke, setelah video berikut ini. Good morning everybody, get a beautiful day. Good morning everybody, get a beautiful day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mosi ya, Mosi is back setelah sekian lama. Karena kita kemarin bulan puasa itu fokusnya di Ramadan kita. Nah, dan yang pastinya di Mosi hari ini di edisi Mosi jalan-jalan. Jadi Gigi nggak di studio karena kita langsung berada di lokasi, yaitu ada di Kado-Kado Pekanbaru ya. Jadi Gigi nggak sendiri nih, ditemani ada cewek cantik yang di sebelah ya kan. Udah cantik, muda, jomblo, sekalian ya kan. Pemalu lagi. Ya sudah. Tapi nanti kita akan berbicara tentang apa sih kado-kado Pekanbaru ya. Karena kebanyakan juga orang beranggapan kalau misalnya kado-kado itu isinya pasti kayak isi hadiah gitu ya Put ya. Bener. Tapi ini bukan. Lihat aja di belakangnya dengan pita-pita berbunga-bunga ya kan, warna-warni sama kayak yang Bawa acara juga. ya. Oke, nah tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol ya, karena banyak juga nanti ada trik mungkin atau tips kecil mungkin dari Putri ya, bagaimana cara membungkus kado nanti lah ya. Tapi yang sebelum kita ke materi dari kado-kado, kita saksikan berita yang satu ini dulu. Morning everybody, get a beautiful day. Good morning everybody. Oke, demikian itu dia berita yang kita informasikan kepada Anda semuanya di rumah. Masih di Mosi ya bersama Putri, dan pastinya kita ada di Kado-Kado Pekanbaru ya. Putri tegang banget sih. Ya ampun. Grogi aku tuh kak. Grogi. tapi kayaknya kalau misal gue ngeliat ya dari pertama kali kita kenalan, terus tadi bagaimana Anda melayani tamu-tamu, sekarang sudah lancar nih, ampun ya kan. Oke, nah Put, kita atau gue mau tanya nih ya, kalau misal kado-kado Pekanbaru ini dari kapan sih gitu? Kalau mulai dari openingnya Juli 2018 kak. Juli 2018. Oh oke. Berarti hampir 2 tahun, sebentar lagi ya, nggak berasa ya. Itu kalau misalnya, dan itu juga perkenalan kita ya Put ya. Iya benar. Kakak kan yang ngelukis logo Ya, ini kan. untuk angkat itu ya kan. Oke, nah dari berarti lumayan ya 2 tahun ya kan. Tapi alhamdulillah progresnya kayaknya ngelihat siapa sih yang nggak kenal kado-kado Pekanbaru. Mungkin masih ada kali kak. Karena kadang kalau yang beli kulo atau pempek gitu masih ada kak yang mau masuk tapi nanya ini tuh apa gitu. Oh jadi bingung. Oh oke. Nah biasanya pasti kalau misalnya kita yang nggak tahu nih ya, it's all about wrapping. Kalau bahasa Inggris kan kadang yang nggak tahu wrapping tuh apaan gitu ya kan. Terus yang taunya kalau misal kado-kado tuh pasti kayak ini ya, jualan untuk beli hadiah gitu. Nah ternyata enggak. Nah kado-kado ini apa nih sebenarnya? Kadang tuh kan kak masih banyak tuh yang ngira kak kalau misalnya ini tuh seisinya. Jadi kan Iya, kadang hadiah-hadiahnya iya. mungkin gitu. Terus pada dasarnya sih sebenarnya ini tuh all about wrapping kayak judulnya kan kak. Jadi memang untuk bungkus. Jadi biasanya kebanyakan banyak orang yang udah bawa barang, Oke. terus dibungkusnya di kita sesuai dengan keinginan, Oh gitu. mau digimanain. Oh jadi tinggal bawa hadiahnya aja langsung datangin ke sini gitu. Sesuai permintaan, sesuai request. Oh ini buat kakek saya gitu ya kan. Berarti tentu kasih yang warna-warnanya lebih kalem gitu ya kan. Nggak mungkin kakek atau nenek dikasih Iya, warna yang Kak. ngejreng gitu ya kan. Oke. Nah kalau misalnya yang nuansa baby gitu, anak-anak, jadi otomatis dilengkapi dengan konsep anak-anak ya kalau untuk bungkusannya. Nah
ada nggak sih kendala-kendala ketika mereka request ingin dibungkus atau selama memenuhi konsumen itu gimana, ada nggak kendala, maksudnya bingung gitu jadinya mau bungkus yang kayak gimana? Oh, pernah sih Kak, pernah juga kan Kak, ada mungkin beberapa aja sih Kak. Jadi ada yang mungkin bungkus, mereka pengennya mungkin lebih cepat dari seperti yang kita bungkus. Kita kan kayak punya standarnya tuh Kak, kalau mau bungkus kado, jadi kan butuh mungkin 5 menitan juga. Benar. Jadi mungkin dia mau cepet, udah Mbak, buru-buru aja, yang penting Bungkus apa aja gitu ya, penting kebungkus, ntar juga kesobek lagi. Iya. Kadang ya justru kan kalau misalnya kado itu makin rapih, yang dikasih juga makin seneng kan Kak. Jadi itu bingung ya jadinya. Pernah sih Kak bikin Putri bingung jadinya, jadi belum Putri harus gimana. Pernah gitu Kak, apalagi awal-awal. Takutnya pas gitu kita udah membungkus tapi nggak sesuai gitu ya kan yang dia mau, sementara dia membebaskan. Ya iya sih, kadang konsumen memang macem-macem ya gitu kan, tapi sejauh ini aman-aman aja ya. Alhamdulillah aman-aman Aman. Kak. Bahkan Oke. kadang Kak, kalau untuk informasi ya Kak, walau kita fokusnya bungkusnya, kadang kalau konsumen mau, mungkin ada tuh Kak konsumen dari luar kota gitu kan, dia minta dibeliin isinya, bisa Kak. Oh, tapi bisa. ya tidak bisa dadakan. Oh gitu, jadi harus Terus H-1 juga- atau H-2 nih? Minimal 3 atau 2 hari lah Kak. 3 atau 2 hari ya kan, takutnya barangnya nggak ada ya Iya, kan? dan mesti survei ya harus kan? spesifik kan Kak, jadinya Iya, iya, kadang benar. dia maunya apa, baru kita bisa kasih tahu pilihannya. Ada yang ini, misalnya tumblernya ada yang segini, ada yang begini gitu. Oke, itu realitanya ya kan, realitanya. Tapi menarik sih kalau tentang gimana ini seperti craft ya jatuhnya ya. Ini di bidangnya Kurang lebihnya sih, Kak. kurang lebih ke art and craft gitu ya kan, untuk membungkus. Jadi otomatis punya keterampilan yang khusus untuk bisa membungkus kado yang menarik. Bener Kak. Apalagi mainin pita, karena teknik untuk membuat pita itu ada tekniknya ya Ada kan? tekniknya, Kak, Oke, benar. sombong sekali ya kan. Ya udah, nanti ngobrol seperti apa, masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang agak-agak penasaran berikut tentang kado-kado pekan baru. Tapi untuk Anda di rumah jangan kemana-mana, tetap di Mosi-Mosi. Morning, everybody, gather beautiful day. Good morning, everybody, gather beautiful day. Jadi kalau untuk dari beberapa, kalau kita ngeliat tuh kan banyak collection pita. Nah, untuk yang ngebungkus kado itu tuh di luar, atau kita udah beli pita berarti udah termasuk jasa kah, atau beda lagi nih? Beda lagi Kak. Beda. Oh, oke. Jadi jasa beda. Terus ditambah dengan mungkin berapa banyak dia pakai ya. Karena iya Kak, karena kadang kan orang kalau mau bungkus tuh pasti Putri juga tidak langsung ngasihin pita gitu sih Kak. Putri tawarin dulu nih, dia mau pakai pita atau mau dibungkus aja biasa. Oke, atau mau pakai, karena jenis harga pita juga beda-beda Iya, ya. kalau pita kan Kak, kita hitungin per yar Kak, per 90 cm. Oh, pakai varian. Nah, aku pikir kalau misalnya kita udah beli pitanya itu harganya sudah termasuk jasa gitu. Enggak Kak. Karena nggak semua bungkus kado harus pakai pita ya. Nah iya bener Kak. Oke. Dan tidak semua konsumen tuh mau pakai pita Kak biasanya. Oke, kayak yang tadi Mas Edi itu kalau gimana? Udah termasuk jasanya kah atau kayak gimana? Kebetulan karena Mas tadi beli box, kalau box itu free service Kak. Oh, oke. Ada free-nya, Iya. yaitu dibungkusin. Iya, karena beli box Nah, di sini. kalau untuk jasa, ini buat informasi yang ada di rumah juga sekalian kan. Kalau untuk jasa bungkus kado itu dari harga berapa sampai berapa? Atau sama gitu? Enggak sih, Ukuran Kak. beda-beda. Kalau bungkus kado sebenarnya tergantung juga gedenya. Aha. Itu dari 5.000 Kak, start from 5.000. Oke, dari 5.000 tergantung tuh nanti sampai gedenya. Iya. Terus paling besar pengalaman ngebungkus apa? Putri pernah Kak ngebungkus baby chair Kak. Itu Baby minta chair, dibungkus. oke. Terus Baby chair itu dalam kondisi utuh? enggak Kak. Ya, Atau udah dia belum terbongkar. diangkat? Oh ya, berarti harus dirakit dulu ya. Iya. Tapi lumayan kan packagingnya Tapi ya dia kan? kan maunya kelihatan. Jadi kadang bungkus tuh juga bukan pakai tas kado doang Kak. Oke. Bisa pakai plastik. Kayak gini Kak, ada yang warna-warna gitu Kak. Aha. Putri pakai bungkus pakai ini kemarin. Oke. Kalau Itu ada pakai- nggak di Instagram kira-kira? Pasti nggak sempat fotoin deh kayaknya. Kayaknya ada deh Kak. Oh ada. Oke. Di highlight kayaknya ada. Nah, highlight.
Oke, nanti di fitnya Ada sih kak, Ada nggak ya? salah. Kalau ngantar cek aja tanpa garam. Nah, terus apa lagi yang besar selain tadi? Koper kak, koper yang Koper gede. yang sebesar apa? Paling gede? Itu pertama kali kak Putri bungkus yang gede itu sebelum si baby chair. Jadi si konsumen datang, Mbak, aku mau bungkus ini. Putri kira kan mungkin dia mau bungkus yang gimana gitu, Iya, atau iya, mungkin iya. mau dipitain. Bungkusin kado aja Mbak. Kado, ya udah kak, dibungkusin kado Itu kan segede nggak itu. rata tuh. Itu challenge-nya kayak gimana otomatis? Oh, ada triknya lagi tadi ya. Kalau mau tahu bungkusnya di sini. Oke. Terus selain tadi baby chat, terus kemudian apa tadi, koper ya kan, terus Oven kak. oven. Saya Oke. pernah bungkus Oven oven. yang kecil atau lumayan? Oven yang lumayan kak, kayak dia lebih besar dari microwave. Oke, oh Lumayan, berarti yang Kakak. kayak merek Hankook gitu tuh yang kecil petak gitu. Sekarang ada yang warna-warni ya kan? Dia warna-warni gak sih? Enggak kak, tapi itu lebih gede kak. Dan bungkusnya ya lumayan lah, bisa gede buat otot gede gitu. Oke, berat. Berat. Ya. Oke, berat. Berarti ovennya yang besi itu ya. Kak bener. Oke. Nah, tapi seru juga sih pengalamannya. Iya ya. kak, tapi Bungkus- alhamdulillahnya konsumen tuh pada seneng sejauh ini. Jadi insya ada yang Allah minta ini nomor trusted. handphone Putri ya gitu. Nomor toko kak, nomor toko. Oke ya, berarti itu dia jasanya untuk membungkus kado ataupun dari hampers kemudian parcel ya, itu harganya bervariasi. Apalagi kalau misalnya partai banyak nih, kalau ada acara ya kan, Boleh? itu pasti harga bisa negosiasi. Benar ya. Betul. Jadi untuk yang di rumah juga informasi juga buat Anda semuanya, kalau misalnya ada acara mungkin seperti kayak arisan ya kan, yang butuh ada bungkusan apa kayak souvenir gitu ya, itu Biar bisa. nggak biasa ya kan kak ya. Jadinya biar nggak B gitu ya kan, Yang tadi B ini aja. B gitu ya kan. Tadi kata si Alung gitu kan, biar nggak B aja gitu kan. Jadi ya sudah, langsung datang ke Kado-Kado Pekanbaru. Mau kepoinnya langsung aja terus follow Instagramnya di Kado-Kado Pekanbaru. Oke, ya udah nanti kita sambung lagi cita-citanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Mosi-Mosi. Morning, everybody, got a beautiful day. Good morning, everybody, got a beautiful day. Nah Putri, kita ngomongin masalah skill nih ya, untuk urusan bungkus membungkus ya kan, karena ini it's all about wrapping. Nah Putri sendiri sebagai pelakunya ya, itu dapatnya anugerah dari Tuhan gitu, atau begitu berojo langsung udah bisa gitu ya kan ngebungkus, atau gimana, ada proses belajar atau gimana nih Put? Ada kak, kemarin kita training lagi kak di pusat. Oke. Jadi dari Kado-Kado Pusat itu berarti langsung ke Bandung Iya, kemarin? Putri kemarin ke Bandung. Berapa lama? Sebulan juga kak. Gimana tuh setelah belajar gimana? Ternyata kan kak, walaupun awalnya Putri itu karena suka juga ya kak bungkus-bungkus kado, tuh ada triknya kak. Oh gitu. Jadi memang sebelumnya memang udah suka ngebungkus Suka sih kado. kak. Jadi kalau ngasih kado ke temen tuh kayak kalau cuman biasa takutnya dia nggak ini, apalagi kan Putri bukan tipe orang yang kasih kado Yakin wah-wah ke ya kan teman. kak. Yakin ke teman ya. Enggak. Oh gitu. Jadi walaupun kadonya itu biasa, tapi mungkin dengan pembungkus kado yang menarik, jadi ya kayak jadi gitu. Menurut Putri first impression tuh penting ya nggak sih kak? Oke. Cinta pandang pertama lah. Oke. Benar. Jualan sekali ya kan. jadi pas begitu training baru di situ tahu ternyata punya teknik Ada juga. triknya, Ada iya triknya kak. juga. Bukan kalau cuma misalnya. ngepitain doang kan kak, jadi Aha. ngebungkus juga. Jadi biar lebih rapih, lebih cakep atau prestisi gitu loh kak. Benar. Jadi sama kayak bungkus yang kayak gini nih juga ada tekniknya ya, bagaimana seninya untuk merangkai dan menyusun satu-satu biar dia nggak gerak gitu. Oke, ya. Jadi buat yang di rumah ya, jadi mungkin ada ide sesekali ya kan. Buka kelas nih wrapping atau kayak gimana ke depan mungkin ya, soon ya. Belum pikir kita. Malah kepikir. Tapi nggak apa-apa. Tadi kita juga sempat terhenti juga ya kan. Jadi kalau misalnya kita bisa, kalau kalian mau ngeliat, jadi di Kado-Kado Pekanbaru ini bukan hanya menjual isiannya saja ya, tetapi
ini tentang bagaimana tentang membungkus ya, menjadikan sebuah hadiah itu jadi lebih menarik lagi, bener gak? Spesial kan Kak jadinya. Jadi seperti apa, first impression apa gimana? First impression itu kan penting. Oh, first impression, oke. First impression ya. Pandangan pertama kali ketika melihat satu hadiah itu dengan bungkus yang karena ngerjainnya juga pakai hati ya ngebungkusnya ya. Tulus banget Kak. Tulus banget. Oke. Nah terakhir nih ya di segmen kita terakhir ya. Jadi buat yang di rumah, karena ini memang kondisi dari lagi pandemi ya. Dan kalau misalnya kita ngelihat ada beberapa jenis pelaku usaha yang bisa memanfaatkan dengan kondisi pandemi ini, ternyata di corona ini juga ada feedbacknya, ada hikmahnya ya. Nah kalau kado-kado sendiri ngerasain gak sih? Ada sih Kak pasti efeknya. Tapi untungnya kemarin tuh di puasa Kak sama Lebaran. Pas mau sama Lebaran kan yang itu. Jauh-jauh juga karena nggak bisa ketemu ngasih hampers tuh kayak parcel juga. Oh jadi ada mungkin yang dari luar kota langsung minta dikirimin atau kayak gimana gitu ya kan. Misalnya gue di Bandung nih, telepon aja kado-kado Pekanbaru karena buat keluarga yang di Pekanbaru misalnya, langsung gitu biar nggak jauh-jauh ya. Jadi memang iya karena pandemi ini, karena memang kita udah nggak bisa ketemu langsung ya kan. Terus bentar ya kakak ya, sebentar. udah ini ya kan. Jadi misal kita udah nggak pernah ketemu, kita udah nggak bisa bertemu langsung gimana, jadi memang inisiatifnya beralih ya, jadi dengan kiriman hampers, parcel atau kayak gimana. Nah alhamdulillah rezekinya ada di sana juga Kak. ya. Bahkan dari luar kota gitu kan Kak, dia karena dia nggak bisa kesini, mungkin ada saudaranya di sini. Jadi ya kita bantu gitu Kak, online istilahnya. Oke, siap. Ya, itulah dia obrolan-obrolan kita seputar kado-kado Pekanbaru ya, dan mosi-mosi jalan-jalan. Terima kasih loh Put ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama, ya. Kakak. Tapi kita juga udah ngelihat secara langsung ya kan, gimana prosesnya tadi. Kebetulan ada abang ya tadi yang bingung ya kan, buat gimana sih bungkus buat pasarnya atau kayak gimana, dan itu buat kirim ke Siak. Nah, oke. Jadi terima kasih Put, sukses buat kado-kado Pekanbaru. Amin Kak, makasih. Dan nanti kalau perlu kita kapan-kapan jalan-jalan lagi ke sini ya. Walau tegang muka ya Kak ya, kayaknya di kamera. Juara saya. Lemesin aja. Lemesin aja. Ya udah, terima kasih, dan itu dia info yang menarik. Jadi yang jelas buat para pelaku usaha jangan down dengan kondisi, ada banyak sekali karena ada banyak hikmah juga. Terus kemudian mungkin rezekinya dengan berbentuk yang berbeda-beda. Tetap semangat ya, Ya, walaupun Kakak. kadang-kadang nunggu satu-satu gitu ya kan. Sempet gitu. Anggap aja nih istirahat gitu ya, cuti ya. Oke, yang jelas terima kasih buat semuanya. Dan nanti mosi jalan-jalan itu bukan hanya ke kado-kado Pekanbaru, tapi nanti ada berbagai tempat lagi ya, dan lebih menarik dan punya story-nya lebih berbeda lagi. Terima kasih Putri, tos dulu. Ya Kakak, boleh Yes. promo IG nanti ya Kak. Oke, gimana follow IG-nya di mana? Kado-kado Pekanbaru. Ada bakal dilihat apa aja yang bisa kita buat. Oke, jadi bisa request juga, Mbak aku mau yang kayak gini, aku mau yang kayak gini gitu. Itu update terus ya. Iya. Oke, jangan lupa di follow Instagramnya @kado Pekanbaru. Maafkan dengan bunyi-bunyi ya. Tiba-tiba. Udah, Gigi pamit dan Putri. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.